Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang biaya pembuatan kolam yang mungkin ada beberapa teman-teman kita pembudidaya ikan gurame yang keliru ya tentang biaya pembuatan kolam beton yang saya miliki ini. Nah, ada yang bilang kemahalan. Nah, di sini saya akan jawab kenapa biaya itu bisa mahal dengan ukuran kolam yang tidak terlalu besar ini. Jadi di sini teman-teman, kolam yang saya miliki ini ya, di sini ada 6 kolam. Yang ini satu ukuran 2 meter 60 cm. Tinggi kolamnya ini 1 meter 10 cm ya. Ini 110, dan tinggi airnya 1 meter. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada 5 kolam. 1 2 3 4 5 teman-teman. Jadi kolam ini dengan ukuran untuk setiap kolam ini ukurannya 3 meter 30 cm ya, 330 cm. Kemudian lebarnya 1,5 meter. Jadi di video singkat saya menjelaskan bahwasanya biaya pembuatan kolam ini 15 juta untuk semua kolam. Jadi ada yang bilang kemahalan. Jadi di sini saya akan jawab kenapa bisa semahal itu, karena di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian sini kolam saya ini untuk batu batanya ini 2 lapis teman-teman. Nah, ini ya di tangan saya. Nah, jadi 2 ini teman-teman ya. Ini 2 lapis batu batanya. Nah, yang ini juga. Nah, baru yang di atas ini 1 lapis batanya. Artinya di sini untuk batu bata di kolam 3 kolam ini itu kalau nggak salah menghabiskan sekitar 5.000 batu batanya teman-teman. Nah, itu belum termasuk besi ya, besi cakarnya ataupun kerangka dari kolam ini itu juga dihitung teman-teman. Jadi untuk setiap kolam ini di bagian lantai itu di kasih kerangka juga supaya kuat ya, karena takut nanti retak ya karena gempa, dan juga proses perawatan kalau kita masuk dalam kolam kan berat badan kita nanti bisa membuat lantainya retak. Jadi dikasih besi kerangka supaya lantainya lebih kuat, dan di bagian dindingnya juga teman-teman. Itu yang membuat biayanya mahal. Jadi teman-teman harus tahu, yang bilang kolam ini mahal memang ini batunya 2 nih teman-teman. Nah, ini 1, ini 2. Dan tinggi kolam ini untuk yang ini sampai ke sini ya. Ini 2 meter teman-teman. 2 meter di atas tanah ya. Tapi di dalam tanah itu ada digali lagi itu sekitar 3 batu ya. Artinya tinggi kolam ini kalau batunya itu 2 meter 30 cm, artinya 230 cm teman-teman. Untuk yang bagian 3 kolam ini. Nah, ya 4 kolam ya, sana 1 2 3 dan 4. Nah, ini ya. Pertama kali kolam saya ini yang ada di sebelah teman-teman, yang ukuran 2 meter. Mungkin jarang saya buat video karena ya kolamnya tidak digunakan lagi. Jadi setelah itu 2017 awal ini baru saya buat kolam yang ini. Nah, 2017 awal saya buat kolam ini. Saya buat sendiri bersama orang tua dan juga adik saya nih yang bikin. Jadi untuk biaya 4 kolam ini itu sekitar, kalau nggak salah hitung ya, 9 jutaan teman-teman. Karena di sini dari pemipaan, kemudian biaya semen, batu bata, dan juga pasir, kerikil dan sebagainya itu dihitung. Jadi sekitar 9 jutaan. Ya, itu mungkin ya lebih kurang atau lebih ya, karena kita perkirakan. Jadi untuk 3 kolam ini ya seperti itu. Yang membuat dia mahal itu adalah di sini dia pakai kerangka besi ya untuk di bagian dindingnya dan juga bagian lantai.
karena ini untuk sistem pembuangannya juga itu central drain, jadi ada lengkungan di bagian tengah, itu membuat ada beban ya, beban dorongan air, takutnya nanti retak. Jadi di bagian tengah juga kerangkanya lebih kuat teman-teman, pakai besi yang dijalin ya. Nah, besi yang digunakan itu besi yang standar ya untuk bangunan, itu yang sebesar jari kelingking lah itu ya. Nah kemudian kita lanjut ke kolam yang berikutnya. Ini 2 kolam yang belakang. Ini teman-teman bisa lihat, ini 2 ya. Nah ya, 2 batu, artinya 2 susun batu dinaikkan, dan ini juga memakai kerangka besi juga teman-teman. Jadi itu yang membuat mahal ya. Jadi besi itu kalau nggak salah saya ya, satu batangnya per panjangnya 4 meter kalau nggak salah ya teman-teman, itu harganya 45.000 atau 46.000 teman-teman. Nah itu yang membuat mahal. Kenapa saya sebenarnya kalau misalnya saya pakai susun beton aja itu kuat, cuma saya menghindari takut nanti ada gempa dan lain sebagainya, nanti takutnya kolamnya retak teman-teman. Kalau retak itu sulit diperbaiki ya. Nah kalau kolam yang di belakang ini kalau nggak salah habis sekitar 7 jutaan teman-teman, karena di sini tinggi kolam ini lebih tinggi daripada yang di depan, karena ini di posisinya di belakang rumah, tanahnya semakin rendah. Nah di sini untuk tinggi kolamnya itu kalau nggak salah hitung ya 2,50 meter, 2,5 meter teman-teman. Nah di dalam tanah itu 2 batu ya, jadi 2 meter, sekitar 2 meter 70 cm lah teman ya, 270 cm teman-teman ya. Di bagian tengah ini ya, ini 2 batu ya, 2 batu, kemudian di sini ditimbun tanah teman-teman, ditimbun tanah, dicor. Nah itu ya, di sini dicor juga sama seperti yang di depan. Cornya di bagian lantai itu dikasih kerangka ya, besi. Nah baru dicor teman-teman dengan pasir kerikil dan juga semen. Nah itu teman-teman ya, dan biaya semua ya saya hitung-hitung ya, kalau nggak salah itu sekitar 15 jutaan. Jadi ada yang bilang kemahalan bang biaya seperti itu ya, karena di posisinya saya menjelaskan secara real ya, apa yang saya lakukan, apa yang saya beli, dan apa yang saya gunakan di kolam saya. Yaitu biaya 15 juta itu meliputi dari semen, kemudian pasir, kerikil, besi, dan kayu ya. Kayu juga beli ini teman-teman, kayu untuk cor semuanya itu beli teman-teman. Dan sisanya itu yang saya buat jembatan itu, ada beberapa kayu yang masih kuat, masih bisa digunakan ya, saya gunakan untuk bikin jembatan. Nah itu teman-teman. Jadi kenapa kolam ini mahal ya seperti itu. Kolam mungkin kalau misalnya kita buat kolamnya tidak pakai sekat seperti ini ya, sekat langsung lurus saja, itu mungkin biayanya lebih murah. Tapi di sini disekat lagi teman-teman, itu kan memakan biaya batu, semen, dan pasir juga. Jadi disitulah kenapa harga kolam atau biaya pembuatan kolam ini agak sedikit mahal. Karena di posisinya saya di Jambi ini ya, biaya pembuatannya seperti ini teman-teman. Mau survei kemanapun mungkin lebih mahal teman-teman, karena di sini saya proses pengerjaan saya sendiri dan dibantu adik dan ayah saya teman-teman. Jadi tidak pakai ongkos tukang. Mungkin kalau ada ongkos tukang mungkin biayanya lebih besar. Nah itu penjelasannya ya, kenapa kolam ini mahal. Yang dibilang, yang orang-orang bilang mahal, nah itulah penjelasannya. Kemudian apakah dengan kolam semahal ini sudah balik modal? Jawabannya sudah balik modal teman-teman, karena untuk pembuatan kolam ini ya sekitar 15 jutaan dari yang 3 kolam ya. 3 kolam ini kan saya mulai 2017 awal ya. Jadi itu sudah
mendapat keuntungan sekitar 8 jutaan teman-teman. 8 jutaan ya, saya keluarkan lagi modal untuk beli pakan, beli bibit, kemudian menambahkan buat kolam yang ini ya, itu dirincikan juga ya. Jadi dari biaya atau keuntungan dari kolam ini saya tambah lagi kolam. Kemudian 2 kolam ini awalnya ikan patin teman-teman. Ikan patin ini jadi sudah dapat saya jual ya. Ikannya ini sudah habis, ikan patinnya diisi ikan gurame 2 kali proses budidayanya. Dan alhamdulillah, kalau ditanya apakah balik modal untuk 6 kolam ini, jawabannya balik modal teman-teman, karena saya hitung lebih dari 15 juta sudah saya dapat keuntungan dari penjualan gurame dan ikan patin saya. Nah, tuh kalau misalnya tidak balik modal, tidak mungkin saya mau membuat kolam sebanyak ini ya, sekitar 6 kolam ini untuk budidaya ikan gurame skala rumahan. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.